Bab 6. Perception, the virus of your mind. You can't just have an antivirus program and be secure anymore. Bob Hansman. Bab ini membahas tentang pemahaman persepsi sebagai virus dalam pikiran Anda yang berakibat pada sesuatu yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana cara pencegahannya dan teknik untuk penyembuhan virus pikiran, dan bagaimana pengaruh persepsi terhadap pola pikir individu. Pada bab ini, kita akan membahas inti dari sebuah persepsi, yang mana berkemungkinan bisa menjadi sebuah virus berbahaya dalam sebuah pikiran manusia. Persepsi sesungguhnya merupakan sebuah kesadaran terhadap suatu hal yang dialaminya, memahami sikap dalam melakukan sesuatu, memahami sikap terhadap sesuatu, dan alasan berbuat sesuatu. Bagaimana kita menyikapi sebuah persepsi? Pilihannya dua, yaitu persepsi tersebut mengaruhi pikiran Anda, atau Anda dapat mengendalikan sebuah persepsi. When people ask you to do things about which you have no clear view, ask yourself what they could gain by you believing something about yourself in this matter. Bagaimana persepsi menjadi sebuah virus dalam pikiran? Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Kita tidak membahas mengenai virus seperti yang saya jelaskan di atas, dan virus yang saya maksud adalah virus pikiran. Anda berpikir tentang diri Anda, tentang orang lain, dan tentang situasi di lingkungan Anda. Virus pikiran adalah suatu pikiran yang salah yang bisa berasal dari pikiran negatif seseorang atau pengaruh dari orang lain atau lingkungan. Virus ini mungkin bisa mematikan karena semakin banyak virus yang masuk ke dalam pikiran, maka akan semakin jauh kepada keberhasilan dan pencapaian yang diinginkan. Mematikan bukan berarti berakibat pada kematian, tetapi virus pikiran adalah sesuatu yang bisa mengaruhi konsep diri. Konsep diri yaitu pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Konsep diri yang dimiliki bisa didapatkan lewat informasi, pendapat, dan penilaian orang lain mengenai dirinya. Konsep diri menjadi penentu sikap individu dalam bertingkah laku. Jika dia berpikir akan berhasil, maka itu akan menjadi dorongan yang akan membuat dia berhasil. Sebaliknya, jika dia berpikir gagal, maka sama saja mempersiapkan kegagalan untuk dirinya. Bagaimana konsep diri yang Anda bangun? Kita memiliki kemampuan dan kebebasan untuk memilih respon yang kita inginkan terhadap setiap peristiwa. Kita juga bisa memilih objek pikiran yang ingin dipikirkan, apakah positif atau negatif. Memilih pikiran positif berpengaruh pada perasaan positif, dan memilih pikiran negatif berpengaruh pada perasaan negatif. Apapun yang dirasakan bersumber pada apapun yang dipikirkan. A mind virus is something you caught from somebody else. You aren't born with them. So, the first step in identifying a repetitive behavior as a mind virus would be to identify its origin. Did we have this behavior since we were born? Or we learned it in school or at work? Most of the time, we get mind viruses from social interaction. Jadi, langkah pertama dalam mengidentifikasi virus pikiran adalah dengan mengidentifikasi asal-usulnya. Apakah kita memiliki perilaku ini sejak kita dilahirkan, atau kita pelajari di sekolah, atau di tempat kerja? Sebagian besar waktu kita mendapatkan virus pikiran dari interaksi sosial. Sengaja atau tidak, virus pikiran telah diprogram oleh lingkungan sekitar, televisi, informasi, buku, media massa, dan lainnya. Semua informasi yang masuk ke dalam pikiran kita dan semua pengalaman hidup yang pernah dilalui memprogram pikiran. Sehingga kita adalah seperti saat ini. Sadar atau tidak, bahwa kebiasaan, kepribadian, perilaku, persepsi, dan keyakinan yang kita miliki saat ini adalah hasil pemrograman dari lingkungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tidak ada program yang kita terima dari lingkungan yang merupakan program yang baik. Terkadang tanpa kita kehendaki, kita pun mendapatkan pengalaman buruk, sehingga menimbulkan virus pikiran yang selalu mengganggu kita.
Untuk itulah, kita membutuhkan quantum mind programming untuk menghilangkan virus pikiran yang terprogram di pikiran kita tanpa kita kehendaki. Selain diprogram oleh lingkungan, pikiran Anda juga bisa terprogram oleh self-talk. Apa itu self-talk? Self-talk adalah kata-kata dalam hati yang sering Anda ucapkan pada diri Anda sendiri. Self-talk. Jika kita berpikir bahwa kita adalah orang yang percaya diri, dapat mengendalikan sesuatu, maka self-talk akan mentransfer energi positif ke dalam otak kita dengan pikiran-pikiran optimis yang dapat memotivasi kita dalam melakukan sesuatu. Sebaliknya, jika kita berpikir bahwa kita tidak bisa percaya diri dan tidak bisa mengendalikan sesuatu, maka self-talk tersebut akan mentransfer energi negatif ke dalam otak kita dengan pikiran-pikiran pesimis yang dapat menurunkan mental kita. Kualitas hidup tergantung pada kualitas pikiran. Orang sukses karena berpikir sukses dan sebuah keberhasilan. Sebaliknya, orang gagal karena berpikir tidak mampu dan menganggap bahwa hambatan sebagai sesuatu yang tidak bisa diatasi. Untuk itu, mulailah untuk menginstal pikiran-pikiran positif dalam pikiran bawah sadar Anda. Sigmund Freud, seorang tokoh psikologi terkemuka, mengatakan bahwa sebagian besar perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran bawah sadarnya. Kekuatan pikiran bawah sadar memengaruhi sebesar 88% dari tindakan. Sedangkan kekuatan pikiran sadar hanya berpengaruh sebesar 12%. Itulah sebabnya mengapa banyak pakar mengatakan bahwa manusia mempunyai potensi besar dalam pikiran bawah sadar. Kekuatan pikiran bawah sadar itu dapat dibangkitkan melalui dua cara, yaitu autosuggestion dan visualization. Autosuggestion. Keinginan-keinginan kita adalah suatu informasi penting bagi pikiran bawah sadar. Keinginan besar akan menjadi pendorong daya kreativitas kita. Keinginan besar yang terekam dalam pikiran bawah sadar itulah yang dinamakan dengan autosuggestion. Keberhasilan menggunakan autosuggestion sangat tergantung pada tingkat emosional seseorang. Untuk itu, jika ingin berhasil menerapkan autosuggestion, maka Anda harus melibatkan emosi dan berkonsentrasi terhadap objek yang positif serta dilakukan secara kontinu. Autosuggestion akan mengetuk kesadaran, heart knock, di mana kesadaran tersebut yang akan memompa semangat kita dan energi yang ditimbulkan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan impian hidup kita. Mungkin kegiatan autosuggestion ini akan dianggap aneh oleh orang lain, tapi itulah salah satu cara untuk merubah diri kita dari dalam. Lakukan autosuggestion langkah demi langkah. Biasakan mendengar pola pikir positif dan melakukan kebiasaan-kebiasaan konstruktif. Setidaknya ada 4 petunjuk melakukan autosuggestion, yaitu positif. Ketika melakukan autosuggestion, pikirkan hal-hal yang positif saja. Yang kedua, precise. Keinginan yang ingin dicapai harus sudah dapat dideskripsikan, karena pikiran bawah sadar hanya bisa menyusun berdasarkan kategori. 3. Present tense. Dalam bentuk keinginan saat ini, bukan keinginan masa lalu atau yang akan datang. Keempat, personal. Lakukan perubahan positif terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Visualization. Bila kita menginginkan sesuatu, maka pikiran bawah sadar akan menggambarkan apa yang didambakan itu. Dengan cara memvisualisasikan impian terlebih dahulu, terciptalah banyak sekali karya-karya spektakuler di dunia ini. Marcus Aurelius Antonius, seorang kaisar Romawi zaman dahulu, mengatakan, "A man's life is what he's make of it." Kehidupan manusia ialah bagaimana mereka memikirkannya. Sesuatu yang selalu divisualisasikan manusia akan mudah terekam dalam pikiran bawah sadar. Lalu muncul kekuatan pikiran tersebut yang berperan sebagai penghubung antara jiwa dengan tubuh. Sehingga tubuh pun bereaksi dengan mengerahkan seluruh potensi yang sebelumnya tidak pernah digunakan dalam bentuk kreativitas atau tindakan. Memvisualisasikan impian, cerita motivasi kerja memungkinkan seluruh impian tercapai oleh pikiran bawah sadar. Memvisualisasikan impian cerita motivasi kerja memungkinkan seluruh impian tercapai oleh pikiran bawah sadar. Setidaknya ada beberapa langkah dalam memvisualisasikan impian-impian kita. Pertama, mendefinisikan impian.
artinya memberikan batasan atau standar akan impian yang hendak dicapai. Kemudian, gambarkanlah sebuah impian seolah-olah Anda sudah sepatutnya meraih impian tersebut. Meskipun tindakan ini terkesan sederhana, tapi dari gambaran impian itulah kita akan mencoba berbuat sesuatu untuk melakukan perubahan dan akhirnya dapat meraih cita-cita. Kedua, menentukan target waktu. Artinya, dambakan impian itu terwujud sesuai target yang telah ditentukan. Sebab impian tanpa target waktu hanya akan menjadi mimpi sesaat. Impian dengan target waktu akan menggerakkan kesadaran untuk tidak segan-segan melakukan perubahan. Maka, mulailah dari sekarang. Be the best, do the best, and then let God take care the rest. Jadilah yang terbaik, lakukan yang terbaik. Biarlah Tuhan yang menentukan. Potensi yang kita miliki kelihatannya sangat sayang jika tidak dioptimalkan. Ketiga, melakukan berulang-ulang. Artinya, mengondisikan diri kita untuk lebih sering ingat akan impian kita. Jika sering ingat, maka impian itu akan tertanam di alam pikiran bawah sadar. Bila pesan diterima oleh SEM, subconscious mind, maka dia akan menggerakkan diri kita untuk menciptakan putusan. Maka dia akan menggerakkan diri kita untuk menciptakan keputusan atau menjadikan kita lebih kreatif. Sebagai contoh virus yang dapat merusak pikiran kita, salah satunya adalah menonton film atau video porno. Menurut nationalgeographic.co.id, bahwa menonton film atau video porno dapat mengeksplorasi fantasi seksual pria dan wanita. Lantas, apa bahayanya bagi otak? Sebuah penelitian dari Cambridge University pada tahun 2013 menemukan bahwa otak manusia yang sering menonton film atau video porno mirip dengan pecandu narkoba. Otak mereka yang sering menonton berbeda dengan yang tidak. Hasil scan menunjukkan ada 3 daerah di otak yang lebih aktif pada orang yang suka menonton video porno sejak usia dini dibanding yang tidak. Hasilnya, bahwa kecanduan menonton film atau video porno membuat efek kecanduan pada otak manusia yang tentunya berdampak buruk bagi kesehatan otak. Terlalu sering atau teratur menonton film atau video porno dapat membuat volume otak di daerah striatum mengalami penyusutan. Dapat membuat volume otak di daerah striatum mengalami penyusutan. Striatum merupakan daerah di otak yang berkaitan dengan motivasi. Menonton film atau video porno menyebabkan kecanduan. Aktivitas dilakukan berdasarkan gambaran visual yang diterima oleh indera penglihatan, lalu mentransfer ke otak manusia, seolah-olah sedang melakukan hubungan seksual dengan tokoh dalam video tersebut, dan mencoba berbuat sesuatu sebagai pelampiasan seperti masturbasi. Kedua, menonton film atau video porno akan memiliki referensi pornografi di otak. Kemudian adanya dorongan untuk terus menambah frekuensi konten pornografi. Pada dasarnya, seseorang melihat pornografi akan puas dengan gambar. Selanjutnya adalah terdorong untuk melakukan sesuatu atau mencari kepuasan yang lebih besar. Ketiga, dilakukan berulang-ulang akan mengondisikan diri untuk lebih sering ingat terhadap konten pornografi. Jika sering mengingat, maka perlahan-lahan konten pornografi itu akan tertanam di pikiran. Semakin sering seseorang mengonsumsi konten pornografi, maka semakin sulit ia melepaskan pikiran tersebut. Bukan hanya diri sendiri yang menjadi korban, tapi ini akan berakibat kepada orang lain sebagai korban kejahatan seksualnya, seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan. Pengaruh persepsi terhadap pola pikir individu. Sebenarnya, kita tidak berkontak secara langsung dengan sebuah realita, dikarenakan segala sesuatu yang kita alami adalah hasil dari sistem saraf kita. Seluruh individu memiliki penafsiran yang berbeda terhadap apa yang dialami karena adanya filter yang menyaring informasi yang kita terima dari setiap situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Filter ditentukan oleh sikap, keyakinan, nilai-nilai, pengetahuan, bahasa, pendidikan, ekspektasi, dan lain sebagainya. Ketika terdapat 2 orang dengan perbedaan tingkat pendidikan, ekspektasi, dan sikap melihat berita kriminal di televisi, persepsi kedua orang tersebut atas dunia jelas berbeda-beda. Satu pihak memandang dunia tidak aman, mengerikan dari tindakan kejahatan atau kriminalitas terjadi di mana saja. Satu pihak yang lain memiliki persepsi bahwa memandang dunia tidak seperti yang diberitakan oleh media massa. Tidak semuanya berbahaya, dan melainkan isi berita melaporkan peristiwa untuk menarik perhatian halayak. Ketika seseorang menerima suatu stimulus yang sama sekali baru olehnya,
menyebabkan kekacauan dalam mempersepsinya. Misalnya, kita absen 1 hari kerja karena sakit. Di hari selanjutnya, kita masuk kerja seperti biasa. Maka kita akan ketinggalan informasi hari sebelumnya, dan kita menangkap lalu mempersepsikan informasi baru dengan berbeda karena informasi yang kita miliki kurang lengkap dibandingkan dengan staf lain yang masuk kerja hari sebelumnya. Kita semua membawa pengalaman hidup kita sejak masa kanak-kanak sampai masa kini, dan pengalaman ini yang menentukan berat emosional kita. Pengalaman positif menciptakan rasa sehat dalam diri kita, suatu rasa pencerahan dan sukacita. Sebaliknya, pengalaman negatif, pengalaman yang menyakitkan, menciptakan perasaan berat dan depresi. Ketika sebuah persepsi menempel di kepala kita, itulah pilihan yang sudah kita ambil. Repotnya, tidak selamanya keputusan ini berdasarkan kenyataan yang ada, apalagi jika ditambah dengan pengalaman kita sebelumnya dalam berhubungan dengan orang tersebut. Sekali menipu, selamanya penipu. Demikian jalannya otak kita. Sekali jahat, selamanya kamu jahat. Sekali berbohong, 2-3 kali akan terjadi lagi. Parahnya, tindakan negatif terhadap pribadi kita ternyata lebih dalam pengaruhnya terhadap persepsi yang sudah kita bangun. Ketika kita mempunyai pilihan untuk melanjutkan hubungan tersebut atau tidak, maka dengan mudah kita dapat mengambil keputusan. Sebaliknya, jika tidak ada pilihan, maka terpaksa hidup kita dengan persepsi yang belum benar. 8 jam sehari kita tidur, dan 8 jam sehari juga kita berada di tempat kerja kita. Setiap hari, kita berbicara dengan rekan kerja kita, dipanggil atasan kita, dan memerintah bawahan kita. Sebagian dari mereka kita sukai karena ramah, ringan tangan, dan lucu. Lebih dari separuhnya kita benci karena mereka sok tahu, tukang perintah, dan suka menjegal. Kadang dengan senang hati kita berbicara dengan mereka dan lebih sering kita berkomunikasi karena membutuhkan mereka. Semuanya telah kita cap sebagai teman, lawan, dan tidak jelas. Seseorang bertanya kepada kakek tua itu, "Berapa kali anakmu mengunjungimu dalam sebulan?" Si kakek menjawab, "Sebulan sekali." Seseorang menambahi, "Wah, keterlaluan sekali anak-anakmu itu. Di usia senjamu ini, seharusnya mereka mengunjungimu lebih sering." Hati si kakek menjadi terluka dan sempit, padahal tadinya ia amat rela terhadap anak-anaknya. Namun sekarang ia jadi sering menangis, dan hal ini yang akhirnya malah memperburuk kesehatan dan kondisi badannya, sehingga membuat sakit-sakitan. Seseorang yang tidak mengenal anak dari kakek tersebut menyampaikan bahwa anak tersebut keterlaluan dan tidak memahami orang tuanya. Sedangkan seseorang tidak mengetahui apa penyebab dari anak kakek tersebut untuk mengunjunginya sebulan sekali. Dari mana sumber masalahnya? Saat arisan, seorang ibu bertanya, "Rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak?" Rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai dirasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kala mencoba membeli rumah besar dengan cara kredit ke bank. Dari mana sumber masalahnya? Komentar sederhana dari seorang kawan arisan. Inilah kelemahan sebuah persepsi. Memang persepsi itu lemah karena tidak berdasarkan kenyataan. Begitu kenyataan yang terjadi bertentangan dengan persepsi yang ada, maka yang menang adalah yang kelihatan. Permasalahannya adalah kebanyakan orang melupakan unsur waktu dan kepribadian. Ada atasan yang bisa merubah persepsinya secara mendadak, dan ada juga pimpinan yang memerlukan bukti dan bukti lebih lanjut. Kemudian, dari sisi kita sendiri sering menyerah karena tidak ada perubahan yang signifikan. Padahal, kenyataan yang ada adalah terlalu sering kita berhenti lebih cepat. Teknik membangun persepsi positif. Cara termudah untuk menyembuhkan suatu penyakit adalah dengan mencegahnya. Hal tersebut juga berlaku untuk virus pikiran. Pencegahannya yaitu dengan beberapa langkah-langkah sederhana yang secara signifikan dapat meminimalkan kemungkinan terkontaminasi. Pertama, memilih lingkungan yang aman. Jangan bergabung dengan kelompok yang tampaknya terinfeksi atau berpotensi untuk menyebarkan virus pikiran. Kelompok yang mempropaganda melalui semua jenis ide, teori, atau pendekatan, dukungan dari pengalaman, atau argumen mereka yang solid. Kedua, memverifikasi sumber informasi Anda. Banyak virus pikiran menyebar karena ketidaktahuan atau kemalasan mencari sebuah referensi lain.
Anda bisa mengambil keputusan untuk apapun yang diperoleh dari sumber yang Anda baca, Anda dengar, atau Anda lihat, dan selanjutnya Anda menyadari bahwa Anda hanya menangkap virus pikiran jahat tanpa menyadarinya. Ketiga, melakukan eksperimen sendiri. Dalam hal virus pikiran, experiments are like vaccines. Eksperimen diibaratkan seperti vaksin yang memungkinkan Anda untuk mempraktekkan sedikit sesuatu, untuk mendapatkan sekilas dari suatu hal, dan jika Anda tidak suka, Anda dapat move on untuk meninggalkannya. Tetapi karena Anda mengambil waktu untuk mencoba terlebih dahulu, sekarang Anda memiliki kekebalan tubuh. Menggunakan teknik ini cukup berisiko. Jika Anda tidak berhati-hati, maka Anda akan terjerumus. Mendiagnosa virus pikiran. Apa yang terjadi jika kita benar-benar menangkap virus pikiran? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita memiliki virus pikiran dan bukan yang lain? Langkah pertama, cobalah untuk menganalisis apakah ada sesuatu yang sifatnya beracun dalam perilaku tertentu. Jika kita berbicara tentang hal-hal sederhana seperti kecanduan, merokok, minum, narkoba, dan konten pornografi, bahwa Anda sudah merasa di tingkat fisik yang mana Anda telah melakukan sesuatu yang salah. Tapi yang terjadi ketika kita sedang berhadapan dengan banyak virus pikiran yang pendekatannya secara halus, seperti seseorang yang akan mencegah Anda untuk memiliki lebih banyak uang dengan menciptakan keyakinan yang membatasi kekayaan. Dalam hal ini, Anda harus menilai hidup Anda lebih lama. Katakanlah bahwa Anda adalah orang yang tidak pernah memiliki banyak uang. Anda mungkin menyalahkan ini pada lingkungan Anda saat ini, krisis uang dunia, atau nasib buruk yang menimpa Anda. Tetapi jika Anda benar-benar menganalisis lebih dalam apa yang sebenarnya menahan Anda, dan melihat bahwa kurangnya uang serta-merta mengikuti Anda meskipun terdapat lingkungan mendukung, kemajuan dunia, atau keberuntungan, kemungkinan besar Anda akan menemukan bahwa inti dari situasi ini adalah virus pikiran. Sesuatu yang beracun, sangat halus, dan mengakuisisi perilaku Anda dengan menyesuaikan untuk mencoba mengubah pikiran positif Anda, niat baik Anda, dan tanggapan tersebut terbentuk berdasarkan penderitaan dan kesedihan Anda sendiri. Just look around and try to identify the same behavior in other people. Let's say your mind virus is about relationships. Cobalah untuk melihat apakah ada orang lain yang memperlakukan hubungannya dengan cara yang sama seperti Anda. Jika ada virus pikiran yang terlibat, Anda akan mengidentifikasi orang lain, tetapi Anda akan segera melihat perbedaan antara potensi yang sebenarnya mereka miliki secara alamiah sebagai manusia dan perilaku beracun dari mereka. Terkadang akan lebih mudah untuk menemukan penyakit pada orang lain sebelum menerima bahwa Anda mengalami hal itu juga. Menyembuhkan penyakit virus pikiran. Jika kita gagal untuk mencegah kontaminasinya, kita telah didiagnosis bahwa kita memiliki infeksi virus pikiran. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Kita harus menyembuhkannya. Sebuah penyakit virus pikiran memanifestasikan dirinya dalam bentuk konstan, aktivitas beracun. Untuk menyembuhkan penyakitnya, yang harus kita lakukan adalah untuk mengakhiri aktivitas terkait. Dengan itu, virus pikiran tidak akan mendapatkan cukup makanan dan akhirnya akan mati. Misalkan, kita memiliki virus pikiran yang mencegah kita untuk bepergian atau liburan karena dalam aktivitas perjalanan kita harus memiliki waktu yang cukup. Sedangkan kita memiliki sebuah pekerjaan. Apa yang harus kita lakukan untuk membunuh virus ini? Bagaimana seorang Trinity sebagai seorang penulis buku Night Traveler yang mengikuti passion sebagai seorang traveler dan keluar dari sebuah pekerjaan? Tentu, keputusan itu cukup berisiko dan ia harus mendapatkan banyak komentar dari orang-orang terdekat yang mempertanyakan masa depannya jika tidak bekerja. Namun, Trinity memiliki imun yang dapat mencegah dirinya dari virus pikiran. Membunuh pekerjaan setelah Anda tidak memiliki pekerjaan lagi. Saya tidak mengatakan sekali Anda tidak punya uang, melainkan saya mengatakan sekali Anda tidak memiliki pekerjaan, karena kenyataannya Anda dapat mendapatkan uang di luar pekerjaan tetap. Contohnya dengan berwirausaha dan berkarya. Yang mana virus tidak akan mampu mewujudkan hal tersebut dan Anda
dapat dengan aman mulai melakukan perjalanan di seluruh dunia. Saya tidak memengaruhi Anda untuk keluar dari sebuah pekerjaan, melainkan pada bab ini saya mendorong Anda sebagai pembaca untuk keluar dari virus pikiran, di dalam diri Anda. Tidak semua aktivitas terkait virus pikiran mudah dikenali, namun sebagian besar waktu kita akan mendapatkan cukup petunjuk untuk melihat ke arah yang benar. Akan ada beberapa trial and error, tetapi setelah itu kita akan menemukan aktivitas terkait bagaimana kita menghentikan aktivitas yang berada di luar lingkungan. Mengganti suatu kegiatan dengan yang lainnya tentu membutuhkan banyak waktu, dari mulai kebiasaan baru dan manajemen aktivitas. Virus pikiran rebound. Seperti dalam penyakit lain, akan ada ganjalan atau sesuatu yang datang kembali, rebound. Tubuh emosional kita yang akan melemah, karena sebenarnya kita memiliki medan sensitif ini sebelumnya, akan lebih mudah untuk kembali mendapat virus yang sama. Kita tidak berpikir terdapat masalah mengenai hal tersebut selama kita menyadarinya. Jika kita tahu bahwa kita peka terhadap virus tertentu, lalu mendapatkan kembali pada interval waktu yang akan datang, maka tidak akan menjadi kejutan besar. Kabar baiknya adalah bahwa kita sudah mengalahkan virus pikiran sebelumnya. Jadi setiap kali kita mendapatkan rebound, kita akan menyingkirkan lebih mudah. Hal tersebut tentu saja terjadi selama kita dapat mengatasi dan unggul di atas virus pikiran. A personal example. Contoh pribadi. Salah satu virus pikiran yang paling tangguh yang saya punya adalah tentang tidak cukup baik. Infeksi virus pikiran ini membuat saya dapat membuktikan semuanya pada waktu itu, bahwa saya pantas atas semua yang saya peroleh. Semuanya berharga bagi saya untuk sesuatu yang harus saya perjuangkan. Setiap kali saya ingin mengekspresikan kepribadian saya harus membuktikan sesuatu kepada seseorang, baik dengan menghasilkan lebih banyak uang di atas rata-rata atau dengan bertindak penuh dengan risiko. Namun, pikiran tersebut justru bisa menjadi sebuah bumerang untuk diri saya pribadi, karena itu pilihan hidup dan penuh risiko. Saya harus sembuh dari virus pikiran atau tetap terinfeksi. Intinya, keharusan berpikir bahwa saya tidak selalu lebih baik seperti saya sebelumnya atau dari orang lain. Hal tersebut yang selalu mendorong untuk mencoba membuktikan diri sebagai yang pantas diperhatian. Diagnose, mendiagnosa. Pada awalnya, saya pikir ini adalah bagian dari kepribadian saya. Ini adalah bagaimana saya sebagai seorang individu yang berani. Saya melakukan hal-hal karena saya bisa dan karena saya lebih baik daripada orang lain. Kenyataannya, itu tidak benar. Pada beberapa titik setelah beberapa tahun di mana saya mengambil lebih banyak risiko, hanya untuk membuktikan diri, saya bahkan tidak menyadari bahwa ada sebuah pola. Every time I was feeling insecure and alone, I was pushing it more. Every time I was in need of relaxation and acceptance, I was striving more. Namun pola ini tidak bisa mengatakan apakah itu sebuah virus pikiran atau hal baik. Jadi saya mulai mengidentifikasi sesuatu yang alami terjadi dalam karakter saya. Saya mulai mencari orang lain yang menunjukkan perilaku sama seperti saya, yaitu orang-orang yang berani. Mendapatkan banyak virus pikiran dan tentunya mendapatkan banyak kesalahan, namun ingin membuktikan diri bahwa layak untuk diperhatikan orang lain. Hal itu tidak lama sampai saya menemukan mereka di lingkungan yang sama seperti saya. Kebanyakan dari mereka adalah seseorang yang banyak terpengaruh oleh lingkungan. Melihat mereka membuat saya menyadari langsung bahwa ini adalah virus pikiran. It was so easy to spot the difference between what they wanted, acceptance and validation, and what they did, taking more risk. Cure, menyembuhkan. Begitu saya sadar bahwa saya keluar dari sebuah perusahaan atas alasan yang berasal pikiran saya bahwa saya tidak akan berkembang, lingkungan, perusahaan, dan sumber daya manusia yang lainnya kurang mendukung. Meskipun jabatan saya tinggi pada saat itu, hal tersebut adalah virus pikiran, membuat saya mendorong hal-hal hanya untuk membuktikan diri bahwa saya bisa cepat mencari sesuatu yang lebih baik, perusahaan yang lebih terorganisir, manajer yang adil, pemilik perusahaan yang menghargai karyawannya,
dan karyawan yang tidak banyak iri hati. Saya memutuskan untuk membiarkan diri saya pergi. Saya tidak membutuhkan gelar apapun, public relation, manager, dan lainnya. Untuk membuat saya merasa lebih baik dengan memperoleh gaji yang lebih baik, keluar dari zona di mana sebagai penyebab terjangkitnya virus pikiran, baik itu dari self-talk ataupun pengaruh eksternal. Hal tersebut cukup untuk sebuah meaning bahwa tujuan bekerja adalah mencari arti sebuah pekerjaan bagi kehidupan saya. Dalam beberapa bulan setelah saya keluar dari perusahaan, hal-hal mulai membaik. Saya sadar bahwa saya bertahan tanpa mendorongnya dan mengambil risiko dalam pertukaran perhatian. Saya sadar bahwa saya bisa mencari orang yang layak tanpa membuktikan bahwa saya layak setiap hari. I realize I'm good enough just the way I am. Saya menyadari saya cukup baik dengan cara saya. Begitupun dengan Anda, bahwa Anda layak dengan cara Anda. Rebound. Sesekali ini virus pikiran rebound. Ini kurang dari 2 bulan sejak saya selesai berperan sebagai karyawan perusahaan, dan saya menduga masih ada beberapa sisa potong lampiran saya dari masa lalu. Saat ini, rebound mengambil bentuk yang berbeda. Jika saya tidak mampu menyelesaikan beberapa tugas, saya merasa sedih. Right now, the rebounds are taking a different form. If I'm not able to finish some task, I will sad. Hipnoterapi. Setelah mengetahui begitu berbahayanya virus pikiran negatif jika sudah terinfeksi di dalam diri kita dalam waktu lama, bagaimana cara mengatasinya? Ini merupakan cara untuk merelaksasi pikiran Anda, untuk membuat pikiran Anda sedikit lebih ringan. Begitupun terapi ini dapat mengatasi virus pikiran. Mengapa hipnoterapi? Jawabannya sederhana, karena jika virus tersebut tanpa kita sadari berada di alam bawah sadar kita. Jadi, untuk melepaskan emosi negatif tersebut, kita harus bisa menjangkau alam bawah sadar kita. Dengan hipnoterapi, alam bawah sadar Anda sangat mudah dijangkau, dan dengan demikian, virus pikiran akan terdeteksi diri kita. Dengan manajemen stres, Anda bisa menemukan solusi terhadap permasalahan Anda dengan cara berkomunikasi dengan alam bawah sadar Anda. Lebih hebat dari yang Anda bayangkan saat ini. Alam bawah sadar adalah potensi yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, tapi belum dioptimalkan oleh kita.